Semuanya sudah berkumpul? Belum Apakah Ibu, semua sudah berkumpul? Kebetulan saya masih di jalan, jadi mungkin agak off kamera ya. baik Apakah Bu. semuanya sudah berkumpul? Hari ini Nah, presentasi dua kelompok kan ya? betul Bu. Oke, yang presentasi kelompok pertama siapa? Sudah siap? Kelompok pertama apa sudah siap? Sudah Bu, sudah siap. Oke, silakan bisa di-share. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada hari ini dan juga terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rizky Firdausi Ramadhania, SEMSM. Dan pada kali ini kita akan mempresentasikan tentang materi digital engagement dan new metrics. Next. Anggota kelompok kami yaitu Bakti Salamunaja, lalu Cindy Aulia Sritonga, Idai Suci Swandewi, dan Muhammad Tidawani Pati, dan juga Najarudin. Pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas untuk pada hari ini adalah pertama ada pengertian digital engagement, lalu mengapa digital engagement itu penting, lalu new metrics dalam digital engagement, dan juga contoh aplikasi digital engagement di media sosial dan juga studi kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas pengertian dari digital engagement. Jadi, digital engagement adalah ukuran seberapa aktif orang berinteraksi dengan konten atau brand di ruang digital. Jadi, engagement ini bukan hanya melihat konten, tetapi benar-benar berpartisipasi, misalnya dengan like, comment, share, atau ikut challenge dari konten tersebut. Kalau lebih simpelnya, digital eng- digital engagement itu menunjukkan apakah audiens ini hanya menjadi penonton pasif atau benar-benar terlibat dan merespon konten tersebut. Semakin tinggi keterlibatannya, semakin besar juga peluang brand yang dikenal, dipercaya, dan diingat. Boleh next? Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk engagement. Kita akan membahas bentuk engagement yang sifatnya interaksi dasar, yaitu ada likes, comment, reply, share, and click through, yaitu ketika pengguna mengeklik link tertentu. Yang kedua itu ada bentuk engagement yang sifatnya lebih dalam, seperti watch time atau lamanya seseorang menonton video. Lalu yang kedua ada partisipan, misalnya kayak mengisi survei atau ikut dari challenge konten tersebut. Lalu ada messaging atau DM interaction. Ini ketika audiens menghubungi brand secara langsung. Dan yang terakhir ada repost, yaitu
membagikan ulang konten secara sukarela. Jadi kalau kita lihat bahwa bentuk engagement itu tidak hanya soal angka, tapi juga kualitas interaksinya. Boleh next slide? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, mengapa digital engagement itu penting? Yang pertama, digital engagement ini bisa mengukur keterikatan audiens terhadap konten. Engagement bukan hanya angka, tetapi engagement ini bisa menjadi termometer yang mengukur keberhasilan sebuah konten ataupun postingan kita. Apakah postingan kita itu benar-benar dibaca oleh audiens dan benar-benar berinteraksi dengan postingan kita, atau audiens hanya scroll-scroll biasa aja? Yang kedua itu ada menilai kualitas komunikasi digital. Jika komunikasi digital kita berhasil, maka audiens akan memberikan komentar yang relevan dan jumlah share dan save kontennya juga akan tinggi. Lalu yang ketiga ada memprediksi keberhasilan kampanye digital. Engagement yang tinggi di tengah kampanye ataupun suatu konten, ini dapat membuktikan bahwa kampanye berjalan dengan baik dan berpotensi mencapai target conversion yang kita inginkan. Lalu selanjutnya sebagai dasar keputusan strategi. Jadi kita akan tahu jenis konten apa yang perlu kita iklankan lebih lanjut. Dan yang terakhir, membangun komunitas digital yang loyal. Engagement yang konsisten akan mengubah followers menjadi komunitas. Mereka tidak hanya akan mengkonsumsi, tetapi merasa menjadi bagian dari brand ataupun merek yang sedang kita iklankan atau kita kontenkan. Selanjutnya, new metrics dalam digital engagement. New metrics ini adalah sebuah metrik modern yang digunakan pada platform digital saat ini untuk mengukur keterlibatan lebih akurat, tidak hanya sebatas like dan juga views. Di mana yang pertama ada engagement rate atau ER, yaitu mengukur berapa banyak audiens yang terlibat dibanding jumlah followers atau reach-nya. Jadi hari ini menunjukkan persentase real audiens yang benar-benar berinteraksi. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur IR itu adalah total engagement per total followers dikali 100%. Contoh, jika kita mempunyai 1000 followers dan kita mendapatkan 50 interaksi, maka IR kita adalah 5%. Lalu yang kedua ada reach dan impression. Jadi reach ini adalah jumlah orang unik yang melihat konten. Sementara impression adalah total berapa kali konten kita dilihat, termasuk oleh orang yang melihat secara berulang. Jadi simpelnya reach ini mengukur seberapa luas konten ini tersebar, sementara impression itu mengukur seberapa sering audiens memberikan respon terhadap konten kita. Selanjutnya ada click-through rate atau CTR yang digunakan untuk konten yang memakai link. Jadi CTR ini mengukur efektivitas call to action atau CTA dari konten kita. Bisa menggunakan rumus CTR yaitu jumlah klik link per total impression dikali 100%. Selanjutnya ada video completion rate atau VCR, yaitu mengukur presentasi orang yang menonton video sampai selesai. Jadi VCR yang tinggi dapat menjadi bukti bahwa video kita itu menarik dan juga berhasil, menunjukkan bahwa kekuatan storytelling dan juga editing video kita juga berhasil. Selanjutnya ada shareability index, yaitu seberapa mudah dan cepat konten dibagikan oleh pengguna. Indeks yang melihat seberapa mudah dan cepat konten kita dibagikan oleh audiens ataupun penonton konten kita sendiri. Selanjutnya ada sentiment analysis yang mengukur perasaan audiens berdasar komentar ataupun mention. Di mana ada 3 yaitu sentimen positif, negatif, dan juga netral. Nah, jadi yang dimaksud dengan sentimen analisis ini itu adalah contohnya 100 komentar negatif itu lebih berbahaya daripada kita walaupun kita mendapatkan 10.000 likes. Jadi kayak komentar yang secara langsung yang diberikan oleh audiens itu lebih berpengaruh terhadap konten kita dibandingkan cuma like-nya aja. Selanjutnya yang terakhir ada conversion rate, yaitu presentase engagement yang menghasilkan tindakan nyata.
di mana hal itu menyangkut pembelian, pendaftaran, download aplikasi, dan juga mengisi form. Jadi intinya conversion rate ini adalah menjadi penentu apakah interaksi seperti like, share, dan klik itu menghasilkan tindakan nyata dan berdampak langsung pada revenue atau Key Performance Indicator atau KPI sebuah perusahaan ataupun brand ataupun merek yang sedang kita iklankan. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya contoh aplikasi digital engagement di media sosial. Contohnya seperti pertama ada Instagram, itu berupa like, komentar, share, save, story, dan juga interaction. Lalu ada juga media TikTok, itu dilihat engagementnya berupa watch time, share, comment, dan completion rate. Lalu YouTube, yaitu click rate, watch time, retention, dan juga engagement peak. Lalu X atau Twitter, berupa retweet, reply, mention, dan hashtag reach. Lalu dari website berupa bounce rate, session duration, dan juga click map. Boleh next. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang kelompok kita teliti, yaitu kampanye TikTok Real Beauty dari Dove. Jadi latar belakangnya adalah perempuan muda di seluruh dunia mengalami tekanan sosial karena standar kecantikan tidak realistis. Berdasarkan riset Dove tahun 2020. Lalu 80% remaja perempuan tidak percaya diri setelah melihat foto yang diedit di media sosial. Lalu 70% merasa harus memakai filter agar terlihat lebih cantik. Lalu tingginya penggunaan filter menyebabkan krisis citra diri, self-esteem krisis. Masalah ini sangat relevan karena TikTok adalah platform dengan pengguna remaja terbesar. Boleh next. Nah, jadi tujuan kampanye dari Liberty Dove ini adalah mengurangi tekanan sosial akibat filter wajah, lalu mendorong generasi muda untuk menerima kecantikan alami, lalu mengkampanyekan nilai real beauty yang selalu menjadi identitas brand. Lalu mengukur dampaknya melalui new metrics, bukan sekedar like and view. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada strategi kampanye pada kampanye TikTok Dove, yaitu Real Beauty. Jadi strategi yang dipakai fokus pada engagement dan pesan emosional, bukan sekedar promosi produk. Ada 3 strategi utamanya. Yang pertama itu hashtag challenge global, yaitu hashtag dengan no digital distortion. Dove ini membuat tantangan global di TikTok menggunakan hashtag no digital distortion. Tujuannya biar mengajak pengguna memposting konten tanpa filter atau edit berlebihan. Jadi bisa menciptakan gerakan besar untuk mudah diikuti dan juga viral. Lalu yang kedua ini ada menggunakan micro-influencer. Dove menggandeng micro-influencer karena engagement mereka biasanya itu lebih tinggi dan juga terasa lebih autentik. Jadi influencer ini membagikan cerita pribadi tentang kepercayaan diri sehingga kampanyenya itu bisa terlihat lebih real dan juga relate gitu. Lalu yang ketiga ini memakai cerita emosional. Konten kampanye bukan sebagai informatif, tapi mengangkat emosi, misalnya kisah tentang insekuritas, tekanan sosial, dan juga penerimaan diri. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada kampanye metrik yang diukur atau new metrics. Jadi Dove ini tidak hanya berfokus pada likes, views, karena metrik itu juga dianggap dangkal. Mereka memakai metrik yang lebih menggambarkan dampak emosional dan juga kedalaman interaksi audiensnya. Yang pertama itu komentar emosional atau sentiment analysis. Jadi Dove itu menganalisis apakah komentar yang masuk itu bernada positif, empati, atau juga mendukung. Lalu yang kedua ada UGC atau User Generated Content. Itu jumlah orang ikut challenge. Jadi seberapa banyak pengguna membuat video dengan hashtag kampanye. Jadi metrik ini menunjukkan seberapa besar kampanye menggerakkan audiensnya. Lalu yang ketiga itu video completion rate.
Berapa banyak orang menonton video sampai selesai? Jika tinggi berarti kontennya menarik dan juga relevan. Lalu juga yang keempat itu ada share rate. Jadi seberapa sering konten dibagikan oleh pengguna, tingginya share rate itu menandakan pesan kampanye itu dianggap penting oleh audiensnya. Lalu yang kelima ini ada positive brand sentiment growth. Jadi apakah persepsi publik terhadap Dove ini membaik setelah kampanye yang berlangsung. Lalu yang keenam ini ada participation depth atau cerita personal pengguna. Jadi Dove melihat seberapa dalam partisipasi pengguna, misalnya ketika mereka berbagi pengalaman pribadi tentang kecantikan dan juga kepercayaan dirinya. Jadi ini menunjukkan bahwa kampanye tidak sekadar viral, tapi juga bermakna bagi para audiensnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Balkis. Berikutnya kita akan melihat apa hasil dari kampanye Real Beauty ini. Nah, yang pertama itu ada interaksi masif, di mana total terdata bahwa 400 lebih juta views di minggu pertama. Nah, ini menandakan bahwa kampanye yang dijalankan oleh Real Beauty itu berjalan dengan efektif. Lalu yang kedua itu ratusan ribu video dibuat oleh pengguna. Nah, video-video UGC ini berhasil menarik orang lain untuk melakukan ikut andil dalam promosi dari kampanye Real Beauty. Lalu engagement rate yang didapatkan juga sekitar 12-15%. Nah, ini di mana biasanya itu rata-rata brand kecantikan mendapatkan engagement itu hanya sekitar 2-4%. Sedangkan di kampanye Real Beauty ini mereka mendapatkan 12-15. Itu angka yang lumayan cukup signifikan kenaikannya, bisa hampir 300%. Lalu yang kedua itu lonjakan sentimen positif. Nah, selain dari interaksi yang didapatkan melalui konten UGC, yang kedua itu ada juga lonjakan sentimen positif, di mana data pengukuran ini diambil dari yang pertama 18% peningkatan sentimen positif terhadap Dove secara global. Sekali lagi secara global, bukan lokal dari negara tersebut saja, tapi ranahnya itu sudah secara global. Berikutnya ada komentar yang mendukung kampanye mencapai 73%. Biasanya kalau untuk sebuah brand itu 60% atau di atas 50% saja sudah bagus, karena lebih banyak yang mendukung dibandingkan yang tidak mendukung. Nah, sedangkan di kampanye ini mencapai angka 73% yang hampir sempurna untuk sebuah brand kecantikan. Lalu komentar negatifnya itu 8%. Dan sisanya itu netral. Angka 8% ini untuk sebuah kampanye bisa dibilang sangat sedikit komentar negatif, dan sisanya itu mendukung secara netral. Lalu next. Selain itu, yang ketiga itu ada efek psikologis. Setelah tadi mungkin dihitungnya melalui angka, yang ketiga ini lebih ke arah kedekatan emosional antara brand dan juga pelihat atau penikmat dari brand Dove ini. Yang pertama itu Dove melakukan follow-up survei, di mana 52% remaja merasa lebih nyaman tampil tanpa filter setelah ikut challenge. Nah, ini angka ini memperlihatkan kita bahwa setelah kampanye yang dilakukan oleh Dove, mereka tuh lebih merasa mereka itu nyaman ketika tampil di publik tanpa menggunakan fitur. Nah, berarti challenge yang dilakukan oleh Dove ini berhasil. Lalu yang kedua ada 70% peserta bilang kampanye membuat mereka lebih sadar bahaya filter. Selain mereka memberi kesadaran bahwa mereka lebih nyaman tampil tanpa filter, secara tidak langsung mereka juga
mulai memikirkan apa sih bahaya dari filter ketika digunakan. Lalu yang keempat itu viral secara organik. Nah, kampanye ini hampir tanpa iklan berbayar besar di awal. Efeknya apa? Yang pertama, isu sosial yang relevan. Yang kedua, UGC sangat tinggi. Yang tadi kita udah sebutkan, bahwa semua orang membuat video UGC dari seluruh dunia. Lalu yang ketiga itu cerita personal memicu diskusi mendalam. Nah, yang tadi melalui challenge-challenge ini, pasti akan ada diskusi bahwa sebenarnya filter yang ada itu bahaya atau enggak sih, atau justru malah mendukung dari si pencoba challenge ini. Halo, next. Lalu apa kesimpulan dari kampanye Dove? Yang pertama, engagement modern bukan sekedar angka, tetapi kualitas interaksi. Lalu yang kedua itu TikTok efektif untuk kampanye emosional berbasis cerita. Yang ketiga, UGC adalah kunci viralitas di era digital. Yang keempat, sentimen analisis adalah metrik paling penting untuk kampanye sosial. Lalu yang kelima itu brand yang berfokus pada nilai atau purpose driven brand lebih mudah mendapat kepercayaan publik. Baik, mungkin sekian untuk para materi dari kami. Kami membuka pertanyaan untuk 3 orang. Boleh di raise hand? Baik, boleh dimulai dari Ranita Rosaria untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak kelompok penyaji atas kesempatannya. Makasih juga atas materinya. Tadi juga studi kasusnya menarik yang soal filter menjadi pengaruh tingkat kepercayaan diri. Mungkin di sini yang mau ditanyain itu, para kalian bahasa digital management, menurut kalian bagaimana sih brand itu dapat memastikan bahwa tingginya digital engagement bukan berasal dari konten sensasional, clickbait, atau manipulasi metrik, di mana hal seperti ini tuh seperti buzzer like atau buzzer share atau buzzer apapun itu bisa menyesatkan pengukuran performa dan merusak kredibilitas jangka panjang dari suatu brand tersebut. Jadi pertanyaannya intinya tentang em, gimana brand tersebut bisa memastikan bahwa digital engagement yang dia peroleh itu bukan dari hasil sensasional, clickbait, tipu menipu dan sebagainya. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh dibantu untuk di chat room. Selanjutnya boleh Niana Titi untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok penyaji. Mau tanya, tadi kelompok kalian kan udah jelasin tentang digital engagement ya, yang menunjukkan seberapa aktif audiens merespon, bukan cuma ngelihat konten dari brand ataupun institusi. Nah, apa sih resiko yang bisa muncul ketika perusahaan itu terlalu fokus sama angka engagementnya? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dibantu untuk diketik di chat room. Selanjutnya, untuk sama Afila, boleh pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya kelompok penyaji. Tadi kan sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena terkendala jaringan. Sebelumnya sempat dijelaskan mengenai apa itu watch time. Pertanyaan saya yaitu apakah watch time atau durasi menonton video selalu berkorelasi positif dengan kualitas konten atau brand advokasi? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dibantu juga untuk soalnya di Zoom pertanyaannya.
Oke, untuk selanjutnya izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada Ibu Dania, apakah dilanjut dulu ke kelompok 7 atau kelompok 6 dulu untuk menjawab pertanyaannya? Mungkin kayak sebelum-sebelumnya aja ya, dijawab dulu. Nanti baru habis dijawab lanjut ke kelompok selanjutnya gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salma tadi. Bentar. Pertanyaannya, apakah watch time selalu berkorelasi positif dengan kualitas konten atau brand? Jadi lebih ke konten UGC yang udah dijelasin ya. Jawabannya enggak, karena durasi yang ditonton banyak itu bukan berarti brandnya positif atau mungkin mempengaruhi dari brand advokasinya. Karena bisa jadi konten tersebut viral ya memang karena ada kontroversi tertentu yang dilakukan oleh sebuah brand ataupun kontennya. Kayak misalnya eh, konten-konten yang isinya mungkin apa ya bahasanya, eh, joget-joget ataupun konten yang memang menampilkan apa ya, brand ambasador yang terkenal dari segi visual ataupun ketenarannya, itu bisa jadi viral. Tapi apakah itu mencerminkan bahwa brand itu bagus ataupun kualitas dari produk yang ditawarkan itu bagus, itu belum tentu. Jadi jawabannya itu belum tentu ketika durasi menontonnya tinggi juga selalu berbanding lurus dengan kualitas konten atau brand advokasi yang bagus. Kayak gitu. Apakah saya sudah terjawab, Salma? Terjawab, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Nia. Tadi Nia bertanya apa resiko yang dapat muncul ketika perusahaan terlalu fokus pada angka engagement. Jadi jawabannya terlalu fokus pada angka engagement ini bisa membuat perusahaan salah menilai sebuah keberhasilan. Karena angka seperti like, views, ataupun komentar itu emang kelihatannya bagus ya dari luar, tapi belum tentu hal itu tuh menggambarkan bahwa audiens benar-benar tertarik ataupun percaya terhadap brand kita. Jadi bisa aja angka yang muncul itu karena konten yang sensasional, kontroversial, ataupun bahkan nggak benar gitu, ataupun palsu. Jadi perusahaan itu hanya mengejar angka, mereka bisa membuat konten yang tidak sesuai dengan nilai brand yang akan akhirnya itu merusak reputasi brand itu sendiri. Nah, fokus pada angka ini juga membuat perusahaan lupa bahwa hal yang lebih penting itu adalah bagaimana perasaan audiens terhadap brand kita, dan apakah pesan yang tersampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, dan apakah konten yang kita buat itu berdampak pada bisnis kita. Jadi pada akhirnya strategi yang dibuat bisa menjadi ramai tetapi tidak menjadi manfaat yang besar dalam jangka panjang untuk brand kita sendiri.
Apakah sudah jelas nih ya? Sudah jelas. Terima kasih, Cindy. Ya, sama-sama. Saya selanjutnya akan jawab pertanyaan dari Kak Rosaria. Pertanyaannya adalah bagaimana brand dapat memastikan bahwa tingginya digital engagement bukan berasal dari konten sensasional, clickbait, atau manipulasi metrik seperti like farm dan fake news, sehingga tidak menyesatkan pengukuran performa dan merusak kredibilitas jangka panjang brand. Jadi brand dapat memastikan tingginya digital engagement bukan berasal dari konten sensasional, clickbait, ataupun manipulasi metrik. Caranya adalah dengan memantau metrics yang benar-benar menggambarkan inflasi nyata seperti retention rate, average watch time, comment quality, dan juga conversion rate. Bukan hanya like atau view yang mudah dimanipulasi. Brand juga dapat menggunakan tool analistik yang dapat mendeteksi aktivitas tidak wajar, misalnya menginjakkan like dari akun baru, pola komentar yang repetitif, atau sumber traffic yang tidak organik. Selain itu, brand juga harus menerapkan standar etika konten, yaitu memastikan konten dibuat berdasarkan value, edukasi, dan relevansi dengan audiens, bukan memancing emosi berlebihan. Lalu melakukan audit rutin terhadap format kampanye juga penting untuk menilai apakah engagement yang didapatkan berdasarkan dari audiens asli ataupun hasil manipulasi. Dengan pendekatan ini, brand dapat menjaga kredibilitas, membangun kepercayaan jangka panjang, dan memastikan setiap engagement benar-benar mencerminkan respon audiens yang autentik. Lalu apa? Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah terjawab? Terjawab. Terima kasih banyak kelompok penyaji atas jawabannya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Daniel untuk mengarahkan. Oke, baik. Tadi memang benar ya, untuk followers tidak terlalu penting. Sekarang lebih penting angka engagement. Engagement pun juga sekarang bukan like saja ya. Sekarang kan udah banyak sosial media yang menyediakan fungsi repost ya, entah di TikTok, entah di Tumblr kelamaan banget. Di Instagram itu kan ada post di repost. Nah, kalau kalau di repost oleh followers kalian atau mungkin bukan non followers kalian, itu kan mungkin ada kemungkinan dilihat lagi oleh followers yang lain ya, followers mereka ya. Jadi itu bisa meningkatkan engagement. Dan memang benar durasi menonton itu semakin viral, belum tentu kontennya bagus. Bisa jadi karena kontroversi ya, pro and cons. Dan sebaiknya memang brand itu bukan cuma fokus ke engagementnya aja atau ke viralnya aja. Karena banyak ya brand, kalau kalian lihat brand-brand yang dulu viral ini, tapi sekarang nggak ada berapa tahun bisnisnya udah tutup. Jadi selain pada promosi ya, selain fokus pada promosi, perbaiki juga kualitas produk kalian ya, atau kualitas apa yang sebenarnya kalian mau jual ya. Kemudian itu juga berlaku bukan hanya produk saja ya, tapi juga banyak kan konten kreator yang dulunya hype gitu, terus kemudian tiba-tiba hilang, ketutup dengan yang lain. Jadi memang penting untuk memperbaiki kualitas konten kita gitu ya. Pilihlah niche yang sesuai dengan minat dan bidang kita. Kalau misalnya ada yang jadi konten kreator, sekaligus untuk meningkatkan engagement. Oke, baik. Dari saya itu aja. Sekarang ke kelompok berikutnya bukan? Ke kelompok berikutnya bukan ya sekarang? Oh, Iya, Ibu. Bu, betul. Oke, silakan kelompok berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang kami hormati Ibu Rizky Firdausi Ramadhani SEMSM selaku pengampu mata kuliah Digital Communication. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 akan menyajikan presentasi kami yang berjudul Virtual Identifies from Virtual Environment. Boleh di next? Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Amildin Lusmana, lalu kedua ada saya Nita Nulaili, kemudian ada Ruth Damayanti Simanjuntak, Salma Akila, dan Saifullah Abrar. Ready next? Adapun hal-hal yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama ada definisi dari virtual environment, lalu multiple identitas dalam ruang virtual, ketiga ada faktor pembentuk identitas virtual, keempat ada dampak identitas virtual terhadap psikologis dan perilaku, kemudian ada etika dan strategi pengelolaan identitas virtual, dan terakhir ada kesimpulan. Ready next? Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada definisi virtual environment. Virtual environment itu lingkungan buatan yang diciptakan menggunakan komputer. Fungsinya untuk mensimulasikan ruang, objek, atau situasi tertentu sehingga si pengguna dapat berinteraksi seolah-olah berada di dalam lingkungan tersebut. Nah, biasanya virtual environment itu digunakan untuk mensimulasikan komunikasi tatap muka, terus menciptakan ruang pertemuan virtual, lalu lingkungan pembelajaran interaktif, atau ruang kerja kolaboratif berbasis digital. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada multiple identitas. Jadi menurut Wilang tahun 2002, dunia virtual itu sebagai ruang simulasi identitas memungkinkan individu untuk membagi identitasnya itu menjadi banyak atau yang disebut multiple self. Nah, menurut Sahanaya tahun 2025, menemukan bahwa dalam pengelolaan identitas ini tuh menggunakan strategi konstruksi identitas yang meliputi collective self disclosure atau menyeleksi informasi yang dibagikan. Nah, content curation ini mengatur konten yang dipamerkan dan pengembangan multiple personal untuk membentuk suatu sistem yang berlapis pada identitas seseorang tersebut. Nah, di materi kali ini kelompok kami mengambil dari teori dramaturgi, teorinya Goffman. Jadi teori dramaturgi ini menggambarkan kehidupan sosial seseorang itu dalam sebuah drama atau pentas seni, di mana kita sendiri itu sebagai pemeran utamanya. Di situ kita memainkan peran, terus menjadi apa ya, bisa dibilang menjadi sebuah pribadi yang kita inginin gitu. Nah, teori dramaturgi ini tidak berfokus nggak cuman apa yang dilakukan oleh seseorang, tapi lebih kepada apa yang ingin dilakukan oleh orang itu tersebut maupun mengapa hal tersebut dilakukan. Boleh next? Nah, dalam konteks penggunaan media sosial, multiple identitas ini memungkinkan pengguna untuk mengubah aspek identitas mereka, termasuk dari gender, terus biasanya tuh umur, terus bahkan sampai hal-hal yang bersifat pribadi, contohnya pendidikan gitu. Nah, fenomena ini juga menimbulkan kompleksitas psikologis seperti adanya konflik identitas. Ketika identitas yang dibangun di ruang virtual itu terlalu banyak, biasanya tuh seseorang itu tuh biasanya lebih bingung karena identitas mereka ada terlanjur banyak. Ini bisa diambil kasusnya pada akun-akun section gitu atau akun-akun yang dimiliki pada seseorang tapi lebih dari satu. Biasanya
akun-akun yang dimiliki lebih dari satu ini menunjukkan kepribadian mereka yang lebih berbeda dari apa yang orang kenal gitu. Biasanya akun-akun second ini udah diseleksi sama orang tersebut, di mana orang-orang di dalamnya tuh biasanya orang-orang yang mereka percayai, orang-orang yang mereka yakinin bahwa orang-orang ini tuh udah bisa menerima kepribadian mereka yang lain gitu. Nggak terlalu jelek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Selanjutnya adalah faktor pembentuk identitas virtual. Faktor pembentuk ini terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama ada self-presentation atau presentasi diri. Definisinya sendiri adalah keputusan disengaja dalam memilih avatar, nama, dan konten yang ingin ditampilkan kepada publik. Setiap unggahan, setiap foto profil yang kita pilih, bahkan username yang kita gunakan, semua adalah keputusan sadar kita secara sadar lah ya. Kita secara sengaja memilih sisi mana dari diri kita yang ingin kita proyeksikan kepada publik dengan tujuan untuk menciptakan kesan tertentu. Kemudian identitas virtual juga dimulai dari bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Selanjutnya ada social shaping atau pembentukan sosial. Ini merupakan identitas yang dibentuk oleh umpan balik seperti like atau komentar dan adaptasi terhadap norma sosial platform. Ketika kita mengunggah sebuah konten ya, kita akan mendapatkan banyak, entah itu banyak like atau pujian atau mungkin kritikan ya, kita like atau pujian, kita cenderung mengulanginya. Sebaliknya, ketika kita dapat kritikan atau reaksi yang negatif, kita akan berpikir 2 kali untuk mengunggah konten yang serupa. Umpan balik ini adalah mekanisme sosial yang secara konstan membentuk dan mengasah identitas kita agar sesuai dengan ekspektasi dan norma komunitas online tersebut. Kemudian identitas kita adalah hasil dari negosiasi antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita terima dari publik. Faktor ketiga adalah platform affordance atau keterjangkauan platform. Ini merupakan fitur teknologi yang membantu jenis presentasi diri, misalkan teks di Twitter atau TikTok ya. Kalau misalkan di Twitter kan biasanya isinya teks singkat, terus juga cepat gitu ya. Ini bisa kita lihat sebagai wadah untuk membangun identitas sebagai seseorang yang cerdas, kemudian argumentatif, atau cepat tanggap. Sementara di TikTok, biasanya tuh pakai video pendek sama musik. Ini mendorong kita untuk membangun identitas yang lebih visual, performatif, dan menghibur. Selanjutnya, the next akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada dampak psikologis identitas virtual. Dampak psikologis dari identitas virtual ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang negatif dan yang positif. Untuk dampak positifnya itu, yang pertama ada eksplorasi identitas yang aman tanpa tekanan sosial, di mana artinya di dunia virtual kita bisa untuk coba-coba untuk menunjukkan sisi diri kita tanpa takut dijudge langsung. Kita jadi bisa mencari jati diri dengan lebih bebas. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri bagi individu introvert. Maksudnya adalah orang yang pemalu atau yang susah untuk berbicara di dunia nyata bisa lebih percaya diri kalau online karena mereka tidak harus bertemu langsung gitu. Lalu yang ketiga ada pembentukan komunitas dan sense of belonging. Artinya itu kita bisa menemukan komunitas yang cocok dengan minat kita. Jadi kita merasa punya tempat dan ngerasa diterima. Lalu yang untuk dampak negatifnya, pertama ada kecanduan media sosial dan ketergantungan validasi online. Maksudnya itu adalah kita menjadi merasa harus upload terus supaya kita dapat likes atau komentar. Lalu yang kedua depresi karena perbandingan sosial yang tidak realistis. Kadang kita jadi bandingin hidup kita sama postingan orang lain yang kelihatannya itu perfect, padahal
itu cuma highlight bukan kenyataan. Nah, itu yang bikin kita down. Lalu yang ketiga ada FOMO yang memicu stres dan cemas. Maksudnya ini adalah kita jadi kadang takut dan cemas untuk ketinggalan tren atau info yang terbaru. Lalu yang keempat ada cyberbullying dan trauma psikologis. Kalau kita dapat komentar jahat atau menjadi target bully di internet, itu bisa meninggalkan trauma ke kita. Boleh di next? Selanjutnya itu ada dampak perilaku identitas virtual. Terdapat perubahan pada perilaku sosialnya, yaitu yang pertama penurunan keterampilan komunikasi tatap muka, di mana kita menjadi lebih mahir dalam chat daripada berbicara langsung dengan seseorang. Lalu yang kedua, pembentukan kepribadian ganda. Jadi kita mempunyai dua versi diri, yaitu versi online yang kelihatan berani, ceria, atau keren, dan versi online offline-nya itu yang beda banget, yang bisa bikin konflik identitas. Lalu yang ketiga, disinhibisi online, yang artinya itu kita tidak karena kita tidak bertemu tatap muka, orang jadi merasa bebas untuk berbicara kasar atau melakukan hal-hal yang biasanya nggak berani dia lakukan di dunia nyata. Lalu dampak pada kehidupan sehari-harinya itu yang pertama ada fragmentasi konsep diri dan krisis identitas. Maksudnya itu adalah karena kita punya banyak persona, kita jadi bingung yang asli itu yang mana. Lama-lama bisa bikin bingung sama diri sendiri. Lalu yang kedua gangguan kesehatan mental, contohnya itu seperti stres, susah tidur, sampai masalah body image karena kebanyakan melihat standar kecantikan yang kurang realistis di internet. Lalu yang ketiga, hubungan interpersonal jadi superficial, di mana interaksi kita itu jadi dangkal. Kita punya banyak teman online, tetapi tidak semuanya itu benar-benar dekat. Kayak kenal tapi nggak benar-benar dekat gitu, nggak benar-benar kenal. Lalu yang keempat ada perilaku konsumtif karena influencer dan FOMO. Maksudnya ini adalah kita jadi impulsif buat beli barang yang sebenarnya nggak kita butuh-butuh amat. Kita beli itu hanya karena lagi viral atau dipakai sama seorang influencer. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada etika dan strategi pengelolaan digital virtual. Yang pertama itu, di dunia digital, identitas kita itu ibarat bayangan. Kadang mencerminkan diri asli, kadang sebuah versi yang kita bentuk dengan sengaja. Karena itu, etika ini jadi fondasi penting. Di sini saya udah menjelaskan yang pertama, kita harus tetap jujur dan autentisitas. Meskipun ruang virtual memberikan kebebasan untuk bereksperimen, kebebasan juga bukan berarti bebas merugikan orang lain gitu. Lalu juga wajib menghargai privasi diri ataupun orang lain. Kita juga wajib menjaga privasi ini. Jadi jangan sebar data orang lain sembarangan, jangan doxing, apalagi pakai informasi orang lain tanpa izin. Lalu setiap tindakan di dunia digital juga meninggalkan jejak. Jadi kita harus bertanggung jawab apa yang kita unggah di dunia digital ataupun komentar yang biasanya kita tinggal gitu, kita komentar ya bisa dibilang kasar lah. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan. Lalu tidak menyalahgunakan anonimitas. Ini bisa dibilang yang paling sering kebablasan karena di dunia digital itu kita nggak tahu siapa orang lawan kita karena kita tuh anonim. Jadi jangan dipakai buat hal-hal yang merusak seperti trolling ataupun penipuan. Lanjut ada strategi pengelolaan diri kita yang harus dibutuhkan di dunia digital. Kita perlu membangun persona digital yang konsisten supaya orang lain bisa memahami siapa kita dalam konteks online. Kita juga harus sadar dengan jejak digital karena apapun yang kita upload bisa bertahan lama atau disalahgunakan. Lalu menjaga keamanan akun. Keamanan juga penting banget. Kita harus pakai password yang kuat, bisa juga aktifkan authentication 2 faktor, atau batasi aplikasi yang punya akun kita. Lalu kita sebaiknya memisahkan identitas pribadi dan profesional.
supaya reputasi kita itu tetap aman dan privasi kita tuh tetap terlindungi. Lalu terakhir itu lakukan refleksi berkala. Apakah pernah virtual kita masih sehat, masih sesuai dengan yang nilai yang kita pegang, dan pastikan kita juga menggunakan setiap platform dengan bijak. Karena tadi seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, budaya TikTok itu beda dengan budaya di platform lain. Misalnya di TikTok beda budayanya dengan di Instagram, ataupun beda juga dengan di Facebook. Intinya, pengelolaan identitas virtual itu seni menjaga diri dunia yang tak terbatas. Kita bebas berekspresi, tetapi tetap punya tanggung jawab di dalamnya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini adalah identitas virtual telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, di mana virtual environment menciptakan ruang bagi individu untuk membentuk multiple identitas yang berbeda dari dunia nyata. Pembentukan identitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Kemudian diperlukan keseimbangan antara eksplorasi diri di ruang virtual dan autentisitas di dunia nyata, serta tanggung jawab individu dan kolektif dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Next. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Baik, di layar sudah muncul yang pertama ada Mutia Rahma. Boleh silakan ajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kelompok 7 atas kesempatannya. Tadi materinya sudah dijelaskan dengan sangat detail ya. Saya di sini izin bertanya, kalau dilihat dari teori dramaturgi tadi kan sebenarnya dalam konteks manajemen perkantoran digital, karyawan itu punya persona kerja dalam tanda kutip ya, yang ditampilkan secara online yang belum tentu itu tuh sama dengan diri mereka yang sebenarnya. Nah, eh, saya tuh eh, saya tuh penasaran kalau dalam konteks kantor digital kayak sekarang ini, gimana sih cara perusahaan itu benar-benar menilai performa kerja karyawan itu secara objektif? Kalau yang terlihat itu hanya konstruksi identitas digital mereka. Apalagi kayak persona online itu sering banget dipoles dulu gitu kan, disesuaikan dengan ekspektasi dari platform tersebut. Jadi sebenarnya indikator apa sih yang paling valid untuk menilai efektivitas kerja karyawan di lingkungan hybrid atau remote seperti ini? Kayak inti pertanyaan saya tuh kayak gimana sih perusahaan nilai nilai performa kerja karyawan secara objektif ketika performanya itu dipengaruhi oleh konstruksi identitas digital yang nggak selalu sesuai kondisi nyata. Apakah dapat dimengerti? Ya, bisa tolong ditulis juga ya Mutia. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, selanjutnya ada Anisha Fatin. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Apresiasi untuk meeting Aji karena materinya udah keren banget. Izin bertanya, tadi kan udah disebutkan juga ya bahwa identitas virtual itu punya sisi positifnya. Contohnya tuh kayak bisa menjadi ruang yang aman untuk eksplorasi diri dan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri bagi orang-orang yang introvert. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana sih strategi secara praktis gitu? Apa sih yang paling efektif supaya kita bisa mendapat sisi positif ini gitu? Di samping kita juga bisa menghindari dampak-dampak negatifnya. Contohnya kayak depresi gara-gara kebeningan sosial ataupun depresi gara-gara FOMO. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Fatin. Berarti boleh tolong ditulis juga ya pertanyaannya. Selanjutnya ada Matilda Magdalena. Silakan.
Baik, sebelumnya terima kasih atas penyajian materinya kepada kelompok 7 sudah sangat jelas sebenarnya ya. Cuma di sini eh, dampak nyata misalkan kalau kita itu tuh bikin satu apa ya? Satu eh, identitas virtual gitu. Jadi misalkan sekarang pakai LinkedIn nih, di LinkedIn itu kan kita tuh punya kayak apa ya bahasanya kayak gambar diri lah di LinkedIn itu gitu. Kita punya kita di situ taruh skill kita, kemampuan kita, terus kemudian kita juga taruh experience kita dan bahkan kita juga bisa taruh yang namanya hal-hal yang bikin membangun tentang identitas kita tuh di lingkungan virtual itu tuh kayak gimana. Nah, itu kan sebenarnya jadi kesenangan sendiri ya gitu. Nah, cuman misalkan ketika lingkungan virtual itu, laman ini atau wadah ini yang kita pakai untuk membangun citra diri kita itu dihapus gitu. Nah, misalkan dari Komdigi diblokir gitu-gitu atau gimana. Nah, ini kan bikin kita apa ya seperti pencapaian kita yang udah ada selama ini gitu. Apalagi kan biasanya juga lingkungan virtual itu kan punya kayak bench gitu. Jadi kayak kita tuh ada penghargaan tersendiri dari merekanya gitu. Nah, tapi ketika lingkungan virtual ini dihapus gitu atau hilang, gimana kita tetap bisa apa namanya? Gimana kita tetap bisa memastikan identitas probability-nya atau resilience-nya gitu. Jadi ketika kayak konsekuensi dari hilangnya identitas virtual yang udah kita bikin ini, bagaimana solusinya untuk menggeser kepemilikan kita dari yang ada itu ke praktik kayak apa ya maksudnya kayak dari konsekuensi yang ada itu cara kita mengininya lah kayak mengantisipasinya gitu. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas, nanti minta tolong ditulis juga ya Matilda. Terima kasih. Ya, Eh, karena udah 3 pertanyaan, kami izin untuk meminta waktu untuk Oke, diskusi. baik. Kelompok 7 boleh diskusi. Saya akan coba menjawab dulu. Kebetulan saya tergelitik ya dalam pertanyaannya Mutia dan Magdalena. Dari Magdalena dulu ya. Kalau misalnya sosial media kita, nanti kalian bisa ditambahkan ya kelompok 7. Kalau misalnya sosial media kita dihapus nih, sementara segala macam arsip pencitraan kita ada bukan pencitraan ya, arsip kinerja kita, pencitraan kita, semuanya branding ada di sana. Bagaimana mengatasinya? Kalau tiba-tiba kaum Digi menghapus sosial media tempat kita branding, termasuk juga mengarsipkan kinerja kita. Nah, ini makanya pentingnya melakukan pengarsipan sendiri, ya, pengarsipan sendiri yang bukan di sosial media, tapi di wadah kita sendiri. Entah kalian mau arsip di Drive kalian sendiri, ya, di cloud kalian sendiri. Cloud itu kan bisa Google Drive, bisa kalau kalian punya iPhone ada iPhone Cloud, ya Android pun juga sekarang ada Android Cloud sendiri. Kalian melakukan pengarsipan kinerja dan achievement kalian. Jadi kinerja dan achievement kalian itu dikumpulkan sebagai bukti kalau misalnya nanti pas promosi tiba atau kalian ada masanya mau mengajukan kenaikan jabatan, kenaikan gaji itu jadi lebih mudah. Jadi kinerja achievement itu jangan hanya sekedar dipamerkan di sosial media, arsipkanlah sendiri ya secara rapi untuk mempermudah kalian nanti menapaki jenjang karir ya. Walaupun mungkin biasanya sih kalau perusahaan bonafit ya arsip tiap karyawan, achievement tiap karyawan itu pasti ada diarsipin oleh organisasi tersebut sendiri. Tapi wajib sekali punya pengarsipan sendiri. Mau kalian pegawai swasta, pegawai negeri, kerja di BUMN, punyalah arsip sendiri ya pribadi yang rapi. Achievementnya kapan, kemudian ketika KP target kapan, kalian juga bisa eh, menggunakan ini ya achievement-achievement kalian secara berkala memperbaiki CP kalian ya CP kalian bisa lah nanti CP kalian juga disimpan sekaligus juga. Kemudian yang pertanyaannya Mutia yang mengenai teori dramaturgi ya, karyawan sering menampilkan pesona bekerja secara online, bagaimana perusahaan menilai performa kerja secara objektif? Kalau perusahaan bekerja mau menilai secara objektif, jangan nilai dari sosial medianya, jangan nilai dari branding sosial medianya, tapi dari KPI-nya ya. Tiap perusahaan atau organisasi kan pasti punya KPI sendiri ya. KPI atau KPA
ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya KPI kinerja performance index itu tiap jabatan, tiap jenis pekerjaan itu beda-beda ya yang dinilai ya. Nah, karyawan kalau mau objektif harus menilai dari KPI-nya, bukan dari branding sosial medianya. Karena seperti yang dilihat branding sosial media itu banyak yang menipu ya, banyak yang melebih-lebihkan. Kadang-kadang kalau kalian lihat di apalagi di LinkedIn ada yang pencapaiannya misalnya suka menulis panjang lebar 3 paragraf, padahal sebenarnya hal yang dicapai adalah cuman capai target pada saat itu, eh, target yang sudah ditargetkan, maksudnya nggak melebihi target, tapi bisa seolah-olah panjang, seolah-olah meraih sesuatu yang jauh lebih besar ya. Dan nggak menutup kemungkinan juga karyawan yang justru punya image karyawan yang di sosial media brandingan itu kayak karyawan males atau karyawan yang buat lucu-lucuan aja, tapi sebenarnya prestasi kerja dia bagus ya. Contohnya aja yang salah satu konten kreator yang saya tahu itu ya ada yang namanya, mungkin kalian follow juga ya, Murti WS ya, Murtis di Instagram atau di TikTok ya, kalian bisa lihat itu kan dia punya hashtag Karjimut ya, karyawan bergaji imut. Nah, apakah dia bergaji imut? Karena dia sendiri kerja di Amazon ya. Amazon sendiri rata-rata gajinya itu 40 juta rupiah. Kan nggak ada ya karyawan bergaji imut mulai dari gaji startnya tuh dari 40 juta rupiah. Apalagi kan dia sudah tinggi ya, udah lumayan tinggi, udah manajer, udah kalau saya tidak salah. Kalau kalian lihat LinkedIn-nya, jadi ya sebaiknya jangan melihat dari brandingan ya, karena emang ada yang suka melebih-lebihkan, ada juga yang justru mengurang-ngurangi untuk konten lucu-lucuan gitu ya. Jadi lebih baik nilailah secara objektif dari KPI perusahaan masing-masing. Perusahaan yang bonafit pasti punya eh, ke- eh, c- ini ya, bekerja sama biasanya dengan psikolog, MSDM ya, dan ahli MSDM untuk menyusun KPI yang sesuai ya, yang bisa menilai karyawan. Oke. Baik, dari saya itu input masukan. Silakan kelompok 7 kalau misalnya mau menjawab pertanyaan lainnya ya. Pertanyaan Mutia dan pertanyaan Margaret ya kalau nggak salah. Itu bisa ditambahkan juga, bisa dijawab juga lagi. Ya, dari sudut pandang yang berbeda mungkin. Oke, saya izin menjawab pertanyaannya Fatin tadi. Identitas virtual memiliki sisi positif seperti menjadi ruang yang aman untuk eksplorasi diri dan meningkatkan kepercayaan diri bagi individu introvert. Strategi praktis apa yang paling efektif agar kita bisa mendapat manfaat ini sambil menghindari dampak negatif dari seperti depresi dari FOMO gitu ya. Oke. Kalau menurut saya itu strategi yang paling efektif itu tadi saya ambil 3 aja ya. Yang pertama itu tentuin batas personal. Tentuin batas personal ini seperti atur waktu online, atur ruangnya, atur apa yang pantas bagi kalian itu, dan dengan cara ini identitas virtual itu tetap tumbuh, bukan tempat tenggelam. Jadi tempat untuk tumbuh. Batas itu kayak pagar, jadi biar nggak kebablasan, jadi ikut spiral perbandingan sosial. Jadi ya dibatasin aja. Lalu kedua itu fokus bangun persona digital yang autentik, bukan persona yang perfeksionis. Kalau identitas virtualnya lahir dari nilai diri sendiri, bukan dari kebutuhan impresi, jadi akan lebih kebal dari FOMO gitu. Karena kan identitas virtualnya itu karena dari keinginan kita sendiri, dari nilai diri sendiri. Bukan karena impresi orang lain. Kalau dari impresi orang lain kan udah pastinya bakal harus sedikit-sedikit harus ikut tren ini, ikut tren itu. Kalau dari diri sendiri itu bakal kebal dari tekanan FOMO karena nggak perlu ikuti semua tren. Jadi cukup jalani yang udah sesuai sama diri sendiri aja. Lalu yang terakhir itu, yang ketiga itu kurasi lingkungan digitalnya. Follow akun-akun yang menurut kalian itu atau menurut kamu itu bisa bantu diri sendiri itu berkembang. Jadi jangan ikutin yang toksik ataupun yang suka panas-panasan lah. Jadi pilih yang komunitas yang mendukung gitu, yang bisa dibilang yang sehat lah. Jadi nggak menjatuhkan
diri kamu atau orang lain di dunia virtual maupun dunia nyata. Jadi tempat-tempat yang bikin kita tumbuh, bukan tempat yang salah bikin kita runtuh. Jadi kuncinya bukan menjauhi dunia virtual, tapi menggunakannya dengan kesadaran. Ketika kita di dunia virtual itu hadir dengan batas yang jelas dan komunitasnya itu sehat, identitas virtual yang kita miliki itu jadi bisa memanfaatkan sisi positifnya. Jadi nggak akan ada yang namanya depresi karena FOMO, karena kita sendiri itu kalau dari diri sendiri udah kebal dan persona kita tuh dari diri sendiri, nggak dari impresi orang lain, ya udah dipastikan kita tuh kebal dari FOMO lah. Oke, apakah terjawab, Batin? Sudah terjawab, terima kasih. Ya, saya serahkan ke teman saya. Ya, jawab dari ya. Jadi pertanyaannya berdasarkan teori dramaturgi, karyawan sering menampilkan perusahaan kerja berbeda saat bekerja secara online. Nah, bagaimana sih perusahaan ini menilai performa kerja itu efektif ketika performanya dipengaruhi nggak selalu sesuai sama kondisi nyatanya. Karena tadi udah dijawab sama budanya, itu udah bagus banget dan sebenarnya dari saya sendiri setuju sih untuk melakukan pengarsipan tentang achievement kita biar orang lain tuh tahu tentang apa aja sih yang udah kita capai biar perusahaan ini tuh bisa menilai secara objektif. Cuman kalau dari saya dari kelompok kami mau nambahin yang pertama itu bisa lebih perusahaan tuh bisa lebih fokus pada output dan hasil kuantitatif. Tadi penilaian berdasarkan tugasnya yang udah selesai, buat atau pencapaian target dari si karyawan itu sendiri. Saya lebih mau nambahin ke audit dari perusahaannya. Jadi kan perusahaan itu kan pasti melakukan sebuah audit ya. Jadi dari audit itu tuh bisa ketahuan performa dari si karyawan ininya gimana. Dan itu bisa dinilai secara objektif tanpa adanya hmm, campur tangan bukan campur tangan sih, tampaknya pandangan dari sudut pandang yang lewat linear lah pokoknya dari objektif gitu. Nah, selain itu dari perusahaan juga bisa melakukan pelatihan dan budaya transparansi. Ini tuh lebih kayak ke pelatih manajernya untuk mengenali bias dramaturgi gitu. Dan mendorong budaya di mana karyawan ini bisa merasa aman mengenai tantangan nyata di dunia kerja gitu. Nah, itu bisa ngelibatin sesi coaching untuk membangun personal yang lebih autentik. Makanya penilaiannya nanti bisa lebih akurat. Itu dari saya. Bagaimana Mutia? Apakah sudah terjawab? Sudah sangat terjawab. Terima kasih Bu Dania dan juga Ruth. Saya sudah lebih mengerti tentang pertanyaan saya sekarang. Terima kasih. Oke, Selanjutnya baik, saya sama-sama. Oh ya, silakan. izin menjawab pertanyaan dari Matilda. Sebenarnya udah dijawab sama Bu Dania, cuman ingin menambahkan sedikit dari sudut pandang kelompok kami. Ketika lingkungan virtual itu menghilang, identitas yang dibangun di dalamnya itu beresiko hilang total. Jadi, untuk memastikan identify portability, diperlukan adopsi standar teknologi seperti blockchain yang memungkinkan pengguna membawa identitas lintas platform. Jadi, pengguna juga perlu rutin melakukan backup data penting ke format yang tidak terkait platform tertentu. Sementara itu, identify resilience-nya dapat dicapai dengan tidak hanya aktif di satu platform saja, tapi bangun juga di berbagai media sosial. Apakah terjawab, Matilda? Ya, terjawab. Salma, terima kasih.
Baik, karena sudah terjawab 3 pertanyaan tadi, sudah berakhir juga sesi presentasi kami dari kelompok 7. Selanjutnya kami akan silakan kembali kepada Ibu Dania. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 6 dan kelompok 7. Tadi kita udah belajar mengenai engagement ya, sedikit banyak. Dari kelompok 6, pentingnya engagement dan bahwa kalau misalnya untuk promosi dan konten, sebaiknya jangan terlalu bergantung terhadap engagement ya. Kita walaupun digital engagement dan new metric itu penting untuk promosi, untuk branding dan lain-lain, tapi itu tidak bisa dijadikan salah satu acuan, bahkan sampai terlalu mementingkan hingga malah membuat konten yang menyesatkan ya, atau terlalu scandalous ya. Kemudian kita juga di kelompok 7 kita belajar virtual identities from virtual environment ya, identifies from virtual environment. Memang sosial media dan lain-lain di dunia internet itu bagus untuk branding ya, tapi perlu dilihat lagi, eh, jangan jadikan acuan sosial media itu sebagai salah satunya untuk menilai kinerja karyawan ya. Jadi memang bagus untuk branding, untuk keperluan pribadi maupun keperluan organisasi, tapi itu tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan penilaian apakah seseorang itu bekerjanya baik atau tidak ya. Virtual identities from virtual environment. In the end of the day ya, penting bagi kita juga kalau sebagai orang yang aktif di sosial media untuk membatasi waktu kita ya, walaupun kita mau branding atau mau jadi konten kreator, untuk menjaga mental health kita itu penting sekali ya untuk membatasi waktu scrolling kita. Ya, jadi saya baru baca satu artikel kalau misalnya salah satu kemampuan yang underrated di dunia yang sekarang serba digital ini adalah kemampuan berdamai dengan rasa bosan. Contohnya begini, ketika kalian ngantri atau kalian sedang ada di kendaraan umum berdiri, nah itu kemampuan untuk bertahan, untuk tidak scrolling sosial media, untuk tidak dom scrolling itu adalah kemampuan yang sekarang sudah sangat rare ya. Karena orang-orang banyak bosan dikit buka sosial media. Nah, kemampuan bertahan dengan rasa bosan, kemudian kemampuan berdamai dengan rasa bosan ini sebenarnya nanti akan sangat berpengaruh untuk kebiasaan-kebiasaan lain untuk dalam ruang lingkup konteks yang lebih besar ya. Misalnya Anda kerja di suatu organisasi ya. Kalau Anda sudah gampang sudah terbiasa berdamai dan atau uh, bisa lah dealing dengan rasa bosan, ketika karir Anda lagi stuck, Anda tuh tidak akan buru-buru untuk resign ya. Anda akan terpacu mencari cara. Kenapa karirnya stuck? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan karir tersebut? Ya, ini adalah kemampuan ini agak sedikit melenceng dikit sih, tapi saya rasa masih nyambung ya dalam materi. Oh, di dunia serba digital sekarang penting sekali untuk punya kemampuan, mengasah kemampuan berdamai dengan rasa bosan ya, tidak menggantungkan suasana hati Anda berdasarkan likes, engagement atau digital metric lainnya di dunia sosial media. Ya, jangan eh, istilahnya apa ya, jangan don't run your life in your algoritma gitu. Jadi jangan biarkan algoritma sosial media Anda menyetir Anda gitu ya, menyetir entah suasana hati Anda, mood Anda, bahkan sampai mental health Anda yang sampai membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Jadi sebenarnya nanti kalau misalnya nanti kalian sudah lulus bekerja, mungkin kalian akan lihat banyak teman-teman kalian ya yang seumuran yang starting pointnya sama bisa jadi lebih sukses atau mereka punya sesuatu yang lain lebih dahulu. Nah itu pentingnya untuk berdamai dengan keadaan, berdamai dengan rasa bosan, berdamai dengan ini terus tidak membandingkan diri dengan apa yang terlihat di sosial media ya. Jangan membandingkan diri Anda, kenyataan Anda dengan highlight sosial media orang lain ya. Karena banyak penelitian ya memperlihatkan kalau misal generasi sekarang cenderung mudah depresi karena mereka terlalu banyak menggantungkan, membanding-bandingkan kehidupan mereka dengan highlight reel di sosial media ya. Jadi penting sekali dalam penggunaan sosial media, baik bukan hanya untuk branding, tapi untuk menjaga diri kita sendiri, perlu ada kemampuan tadi ya, value kemampuan sendiri untuk membatasi kapan harus offline, kemudian kapan harus untuk
tidak terjebak membanding-bandingkan ya, karena salah satu hal yang paling penting sekarang yang dalam penggunaan sosial dalam dunia serba digital ini adalah menjaga diri kita sendiri ya, di topiknya digital mental health ya. Ini kalau nggak salah penelitian Pak Kris pernah ada yang menyinggung ini digital mental health, mungkin nanti bisa jadi topik kalian, atau mungkin kalau misalnya kalian mau baca-baca artikel lebih banyak mengenai digital mental health, ini kan masih ada hubungannya ya. Itu bisa ya kalian langsung ke Google Scholar atau googling sendiri ya. Eh, Cari artikel mengenai digital mental health kayak yang tadi yang berhubungan dengan ditanyakan Fatin. Dari saya itu aja. Mulai kan kita kelompok sudah habis ya, ya kan? Tapi Iya, nanti iya. kan masih ada 4 pertemuan ya kalau saya tidak salah. Nanti akan Iya. ada dosen tamu nanti minggu depan, insya Allah mendampingi kita di sini dosen tamu sesuai dengan ini ya, dosen tamunya dari praktisi ya. Mungkin agak berbeda dengan kalau nggak salah saya lupa kelas kalian apa kelas satu lagi, kan ada juga dosen tamu tapi dosen tamunya dari anak S3. Nah, kalau yang ini dosen tamunya dari praktisi dari perusahaan ya, memang yang ini dibiayain oleh UNJ. Kalau yang anak S3 itu kan dari hasil kebijakan Profesor Umi ya, untuk membuat anak-anak S3 itu belajar mengajar ya. Oke, baik. Kalau begitu, eh, sampai berjumpa minggu depan ya, dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Makasih, Ibu. Oke, Makasih, Bu. saya izin di kucing siapa lucu banget. Kucing saya, Ibu.